Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotniri Sitorus, mahasiswa Psikologi UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, kalau boleh tahu, kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jasmina, yaitu 23, kuliah di UIN Araniri. Oh, biasa dipanggil Rina. Oke, Kak Lina. Jadi dalam praktikum ini, saya akan dinilai dan dipantau oleh kakak asisten laboratorium yang bernama Kak Nila Tiana. Jadi, kakak tidak perlu takut karena yang dinilai adalah saya. Baik, Kak. Nah, sebelum kita memulai sesi konselingnya, apakah kakak duduknya sudah nyaman? Belum, Kak. Tunggu ya. Silahkan diperbaiki, nggak apa-apa. Udah, Kak? Apakah ada yang kurang atau perlu minum atau ke kamar mandi? Tidak, Kak. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberitahukan tujuan dari praktikum kita hari ini adalah untuk memenuhi mata kuliah praktikum psikologi konseling. Sebelum kita memulai, silahkan untuk kakak mengisi inform konsen dan riwayat hidup terlebih dahulu sebagai tanda persetujuan. Oke, ini Kak. Lanjut pulpennya ya, ini Kak. Pakai ini aja nulisnya. Tanda tangannya Kak di sini. Iya. Oke, selanjutnya silahkan untuk mengisi riwayat hidup ya Kak. Lembar riwayat hidup di sini. Ini, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi gimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Akhir-akhir ini apakah ada hal yang mengganggu atau gimana sehingga kakak dapat berhadir sebagai konseling saya pada hari ini? Kalau untuk akhir-akhir ini, Kak, mungkin kendalanya itu kita kan sebagai mahasiswa itu kan pasti butuh listrik, butuh air, karena kan belakangan ini kan kita kan ada bencana tuh, ada di Sumatera, di Sumbar, sama di Aceh. Nah, jadi dampaknya itu yang di bagian Aceh itu kendalanya itu di bagian listrik, di air itu kan sedangkan di Banda Aceh itu kan memang nggak ada kejadian yang gimana kali, Kak. Masalahnya dampaknya itu kan kena ke kita juga gitu kan. Tapi yang kita tahu pasti mungkin bukan cuma kita aja, gimana ya, mungkin bukan cuma kita aja merasakan susah, pasti ada lebih susah dari kita kan. Seperti yang ada kena bencana, kena longsor, ada yang meninggal gitu, Kak. Jadi gimana Kak? Sebagai mahasiswa ada nggak dari bencana yang kakak sebutkan itu yang mengganggu kakak akhir-akhir ini gitu? Sebenarnya kalau untuk bencananya itu mungkin bukan mengganggu, tapi lebih ke masalah dampak kan. Yang seperti yang diketahui akhir-akhir ini kan ya, untuk listrik itu kan hampir hanyut ya karena akibat banjir. Jadi banyak tiang-tiang listrik itu hancur dan tidak bisa berfungsi lah buat ini ke warga sekitar, sehingga banyak orang yang ngungsi kesana kesini. Seperti kita sebagai mahasiswa itu
kita kan butuh listrik itu sebagai untuk belajar, nge-charger, gitu kak. Oh, nah, kakak di sini ngekos atau memang ada rumah sendiri kak? Kalau saya di sini saya ngekos kak. Berarti kakak anak rantau ya? Iya kak. Oh, jadi dari mati listrik itu selain dari nggak bisa charger HP, nggak bisa apa tadi air ya, air untuk Iya, mandi Kak. juga ya. Nah, ada nggak yang kira-kira betul-betul terdampak sama kakak gitu, yang betul-betul jadi di kakak ini sebagai anak perantauannya di sini ha, yang paling terdampak sama kakak, yang paling betul-betul mempersulit atau memang yang menghambat hari keseharian kakak gitu. Mungkin kalau untuk yang menghambat itu mungkin soal uang jajan ya, karena kan orang tua kan tinggal di Sumatera, sedangkan saya itu kan merantaunya ke Aceh. Nah, koneksi antara orang tua itu kan gak bisa dikarenakan jaringan juga. Jadi saya sebagai anak perantau itu yang mungkin menghambat itu mungkin dari uang jajannya itu. Jadi orang tua tidak bisa mengirim karena tidak ada jaringan, gitu kak. Oh, jadi kalau inilah akhir-akhir ini orang tua nggak bisa ngirim jajan, jadi gimana kakak? Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kalau nggak ada kiriman dari orang tua, gimana lah dari kakak? Kayak mana makannya? Gimana lah kehidupan di perantauannya? Awalnya kalau untuk uang itu sebenarnya sebelum kejadian itu sempat dikirim, dan pada kejadian itu saya ngiranya mungkin sehari atau 2 hari kejadian tersebut, nggak sampai lama, sampai mungkin paling lama 10 hari ya. Jadi saya cuma bisa bertahan untuk jajan itu, mungkin uang belanjanya itu mungkin cuma sampai 3 atau 4 hari gitu. Selebihnya itu saya mungkin pinjam uang orang gitu kan, entah 100 entah 50 gitu. Nah jadi di kampus itu kan kemarin ada sempat buka ini ya, pendaftaran untuk yang korban terdampak ya gitu kan. Ya. Nah jadi pada saat itu saya mendaftar, dan alhamdulillahnya saya dapat bantuan tersebut, dan itu bisa saya gunakan untuk belanja sehari-hari saya sampai sekarang ini kak. Tapi kak, kalau untuk akhir-akhir ini mungkin uangnya itu kan biasanya kan kalau uang itu bisa paling lama seminggu ya untuk anak kos kan. Ini mungkin cuma 2 hari atau 3 hari karena kenaikan bahan pokok ya, bahan pokok makanan bisa jadi untuk anak kos itu 50.000 sehari, karena di sini kayak jual makan gitu cuma 20.000. Kita juga ke warkop butuh ini kan, butuh nge-charger, butuh listrik juga. Itu kan kita nggak mungkin lah kalau misalnya kita nggak minum, minum gitu kak. Oh iya, paham. Sekarang ini ya bahan pokok jadi lebih mahal ya. Iya kak. Jadi berarti sekarang kakak yang saya jadi yang saya tangkap dari cerita kakak ini, kalau kakak terkendala di kakak terkena dampak bencana seperti jadi yang saya tangkap dari cerita kakak ini, jadi kakak ini sebagai salah satu korban yang terdampak bencana ya, dari mahasiswa. Sebagai mahasiswa kakak terkendala di listrik dan uang jajannya. Iya kak. Sebelumnya apa pernah selain dari kejadian bencana ini, apa pernah kakak ngerasa kalau untuk pemasukan atau ada lah merasakan hambatan seperti ini, seperti ada hambatan untuk listrik, air, uang jajan, gimana kak? Hambatannya itu seperti gimana kak? Maksudnya itu ini sekarang kakak terkendala dengan biaya kehidupan di perantauan, terus untuk
ketiadaan listrik di Banda Aceh. Nah, sebelum terjadinya bencana ini, apakah pernah kakak merasakan hal seperti itu? Maksudnya hal yang tadi, dampak tadi, bukan yang bencana ini ya? Mungkin karena saya merantau di Aceh, sebenarnya di Banda Aceh ini sering mati lampu, sering terkendala. Cuma paling paling lama itu cuma 2 hari kak, nggak sampai berminggu-minggu gini. Karena gimana ya? Kalau untuk sekarang ini kan listrik itu kan masih belum full ya, maksudnya itu masih belum bisa ke ini semua. Jadi 60 atau sampai 70% lah. Jadi kalau misalnya kita mati listrik itu 2 hari atau 3 hari, mungkin kita bisa hidupnya tuh cuma 12 jam gitu. Tapi sebelum ada bencana ini, ya mungkin paling listrik itu matinya cuma 2 hari kak. Jadi mungkin itu nggak termasuk yang kendala terlalu parah sih. Cuma kan kita udah terlalu waspada ya buat kayak ngisi air gitu. Jadi cukuplah untuk 2 hari. Jadi 2 hari itu kita bisa memanfaatkan air yang udah kita tampung itu kak gitu. Jadi kalau untuk 2 hari itu mungkin masih biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana kali, karena kan di Banda Aceh ini udah sering juga mati lampu kak gitu. Oh gitu ya kak. Berarti alhamdulillahnya. Oh gitu ya kak. Berarti alhamdulillahnya untuk kejadian ini kakak ini masih bisa lah ya menangani, bukan menjalani, walaupun keadaan seperti ini ya masih bisa, atau ada yang kurang gitu? Kalau untuk sekarang ini mungkin masih bisa ya kak, tapi kalau untuk besoknya mungkin saya pikir soal uang lah ya mungkin lebih sensitif kan, karena uang jajan saya kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga. Maksudnya itu pas-pasan lah kak untuk kita gimana ya. Kalau untuk sekarang itu mungkin keuangan saya itu udah mulai menipis gitu, karena sampai sekarang bahan pokok itu kan masih naik ya. Kita sebagai anak kos, sebagai perantauan juga kita kan nggak bisa milih-milih tuh. Jadi kalau misalnya saya mau minta lagi ke orang tua, pasti yang saya tahu orang tua saya masih membutuhkan juga, karena di sana kan selain terkena bencana, di sini kan lebih mahal ya bahan pokok di sana gitu kan. Apalagi kan orang tuh berkeluarga gitu, ada ayah, ada mama, ada adik juga, orang tuh bertiga. Sedangkan aku di sini sendiri kak. Jadi aku rasa kalau untuk sendiri ini masih bisa lah ditangani beberapa hari gitu. Bisa juga minta ke keluarga gitu. Kalau untuk orang itu kan, orang tuh cuma bertahan hidup di, ya cuma orang-orang itu aja kak. Kalau misalnya untuk keuangan mereka itu mungkin bisa dibilang lah udah nggak ada gitu. Cuma kan kita juga sebagai anak harusnya tahu posisi kita, juga nggak bakal minta uang jajan ke orang tua kita, karena kan orang tua kita lagi terkena dampak juga ya gitu kan. Saya paham kak. Jadi kalau boleh tahu ya, mohon maaf kak, gimana perasaan kakak keluarga di tempat jauh gitu? Ada kekurangan juga dalam hal finansial ya, dibilang kalau dalam keadaan sekarang gitu. Kalau untuk untuk kemarin-kemarin tuh saya ngerasa kayak sebelum kejadian itu saya sempat nelpon sama orang tua dan menanyakan kabar mereka gimana. Terus orang itu mengabari di hari itu juga kalau hari itu udah mulai hujan lebat dan belum berhenti-henti tuh kak, belum berhenti-henti, dan orang tuh bilang udah ada 2 hari gitu. Ternyata pas di waktu 2 hari itu ada kejadian tuh kayak seperti banjir lah kan, karena hujan terus. Kirain tuh banjirnya tuh banjir yang kayak cuma naik air aja, yang biasa-biasa aja. Ternyata tuh ada banjir bandang, ada longsor kayak gitu. Kejadiannya itu bukan cuma di satu kota aja, cuma ada di kota-kota lain seperti Sibolga, Tapteng gitu, dan kecamatannya itu mungkin yang kena dampak banjir bandang itu kalau di Sibolga di
jalan murai, tanah longsor itu di tangga 100-nya. Kalau misalnya di top 10 itu bagian tukanya gitu kak. Kalau misalnya tapi kalau untuk sekarang ini mungkin jujur saja saya udah mulai gak bisa mengontrol ya uang jajan ini. Saya nggak bisa gimana ya, mematokkan hari ini berapa pengeluaran, besok berapa pengeluaran, karena nggak menentu kak. Kita kan sebagai mahasiswa itu kan kita juga butuh makan ya, nggak cuma sekali, paling paling banyak itu mungkin 2 kali atau 3 kali gitu kan. Karena masak nasi juga nggak bisa kak, kayak gitu. Untuk listriknya? Iya kak. Kalau boleh tahu, sehari-hari selama bencana ini mati listrik gini, berarti kakak adalah ya ke warkop gitu kayak yang kakak bilang tadi. Nah, dalam satu hari itu, kalau boleh tahu kira-kira pengeluaran kakak itu apakah di luar dari pengeluaran sebelum-sebelumnya, maksudnya waktu keadaan masih normal atau gimana? Ya mungkin yang kita tahu kan karena sering mati lampu gitu ya pak, kan sering ke warkop. Kadang kalau misal di warkop ini mati warkop di sini pindah ke warkop lain, jadi nggak cuma bertahan di satu tempat gitu kak. Kalau untuk pengeluaran itu biasanya kan kalau di warkop mungkin 20.000 lah kurang lebih gitu kan, karena kita pesan minum terus kita juga beli makan gitu. Kurang lebihnya itu 20.000 itu karena kita bukan cuma di satu warkop aja kak gitu. Kalau untuk pengeluaran dari sebelumnya mungkin lebih mahal pengeluaran sekarang gitu kan. Kalau misalnya dibilang pengeluaran sebelumnya 25.000, mungkin sekarang pengeluarannya 50.000, jadi 2 kali lipat gitu kak. Iya kak, paham 2 kali lipat ya. Iya kak. Oh, jadi kakak udah mulai terkendala ya dikarenakan pengeluaran yang 2 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya ya. Iya kak. Udah 20 menit ya. Oh, jadi kakak terkendala keuangan karena pengeluaran 2 kali lipat daripada sebelumnya ya. Iya kak. Sebelum ini kira-kira ketika kakak mengalami kejadian yang sama, kejadian dalam hal keuangan, mohon maaf ya, atau sekitar itulah, keuangan finansial seperti itu, ada nggak hal yang kakak lakukan untuk meminimalisir pengeluaran kakak atau menangani dari keluhan yang kakak alami? Kalau dari kakak pribadi sudah melakukan apa? Kalau untuk Meminimalisir. Kalau untuk mengurangi pengeluaran sih kak, mungkin dimakan ya. Kalau misalnya kita beli makan gini kan, mungkin kita cari lauknya agak banyak gitu, jadi kita bisa buat 2 kali gitu kak, jadi kita bisa 2 kali makan gitu. Jadi istilahnya itu kita cuma beli sekali makan, cuma bisa kita simpan untuk sorenya gitu kak. Oh ya. Oh, jadi dari cara yang kakak bilang itu ya, menurut kakak apakah sudah efisien dalam penyelesaian dalam masalah kakak inilah? Apakah kakak ngerasa itu sudah cukup atau masih kurang gitu, atau masih belum sepenuhnya bisa membantu kakak? Gimana? Apakah dari penyelesaian masalah kakak yang baru saja kakak sampaikan, apakah kakak sudah merasa itu cukup membantu dalam permasalahan ini, atau kakak masih ngerasa kurang atau memang membutuhkan cara lain? Kalau untuk sekarang kan kak, mungkin bisa dibilang itu bisa terselesaikan masalahnya, bisa enggak juga. Karena diselesaikan masalah itu karena gini kak, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa butuh listrik yang seperti saya bilang tadi itu, kita bisa datang ke warkop untuk nge-charger, untuk sekalian belajar gitu kan kak. Kan kita kan nggak mungkin kita belajar di kos, di rumah
dalam keadaan gelap gitu Kak. Iya. Tapi kalau misalnya untuk tidak menyelesaikannya itu mungkin ya kendalanya sampai sekarang tuh masih di uang pengeluaran gitu Kak. Karena mau sampai kapan kita bisa kayak gini terus Kak? Kita kan sebagai anak kos itu kan mungkin ada orang tuanya yang nggak mampu gitu bisa dibilang Kak. Ada yang mampu juga, mungkin yang mampu itu masih mikir juga Kak, apalagi yang nggak mampu gitu. Karena kan untuk sekarang itu kan yang dibilang tadi kan pengeluarannya 2 kali lipat gitu Kak. Mungkin itulah Kak penyelesaian masalahnya itu, mungkin ada kita bisa datang ke warkop itu untuk ngecharger untuk kebutuhan kita. Cuma yang nggak bisa diselesaikan itu ya lagi-lagi soal uang gitu Kak. Walaupun kita udah meminimalisir dari pengeluaran itu, tapi tetap aja ngerasa tetap aja kurang gitu ya Kak. Iya Kak, karena kita juga nggak bisa mematokkan yang seperti yang saya bilang tadi itu kan kita kan nggak bisa mematokkan berapa ribu kita keluarkan per hari gitu Kak. Iya. Biasanya kan kalau misalnya kita keluarkan per hari sebelum adanya bencana kayak gini atau kejadian kayak gini tuh ya paling nggak banyak-banyak kali sih Kak, nggak sampai 50.000 gitu. Mungkin di sini juga 50.000-nya tuh sampai lebih gitu Kak. Kita kan mungkin sebagai mahasiswa juga uang pengeluaran itu atau uang jajan yang dikirim itu paling mungkin 200.000, 300.000. Kalau misalnya dalam 300.000 dikirim, mungkin dalam sehari 50.000, ya kita cuma bisa bertahan seminggu kurang lebih gitu Kak. Ya dari yang bertahannya cuma 2 minggu atau 10 hari gitu Kak. Iya. Oh, oke, saya paham. Gimana ya? Iya. Jadi dari cerita kakak hari ini, saya bisa menyimpulkan kalau kakak ini terkendala di bagian keuangan. Terus kakak juga kewalahannya dalam menangani pengeluaran dalam kondisi saat ini yang terjadinya bencana seperti itu ya. Iya Kak. Kira-kira dari kakak sendiri, apakah kakak membutuhkan solusi tambahan dari atau masukan dari saya sebagai konselor, atau kakak hanya perlu pada konselnya hari ini hanya ingin sekedar didengarkan aja? Mungkin saya juga ingin bertanya sama konselornya. Kalau misalnya terjadi pada konselor itu kejadiannya seperti yang saya ceritakan tadi akhir-akhir ini, mungkin bagi konselor itu apa solusinya untuk menangani terkenanya kita sebagai mahasiswa terkena dampaknya gitu Kak? Boleh. Jadi kalau saya pribadi ya Kak, nah saya juga merasakan hal yang sama karena kita sama-sama tinggal di Banda Aceh juga Kak. Jadi secara tidak langsung kita juga sama terdampak pada pemadaman listrik, penghambatan ya untuk kebutuhan alat elektronik seperti memasak nasi juga, terus mandi, biaya listrik, kekurangan air gitu ya. Nah, dari kejadian ini, kalau saya pribadi, saya mengalami hambatan yang sama juga di keuangan. Nah, jadi saya juga seperti kakak dikirimnya per bulan gitu. Mohon maaf, setengah bulan nih, setengah. Nah, jadi dikarenakan keluarga saya juga terdampak bencana, saya sebisa mungkin untuk meminimalisir atau gimana ya bilangnya, mengurangi untuk saya meminta uang jajan. Nah, dari situ saya jadi lebih terkendala ya, 2 kali lipat dampaknya rasanya, karena saya juga nggak bisa minta jajan. Jadi saya dari jajan yang ada sebelum kejadian ini, saya menghemat dengan cara jadi untuk ke warkop
saya ngecas, cukup ngecas aja. Terus makannya itu saya beli nasi jadi, beli nasi aja. Terus untuk lauknya saya membeli lauk yang bisa lah, seperti ikan teri. Itu ikan teri kan bisa 2 hari 3 hari ya kak, jadi lebih terbantu gitu. Kalau dari kakak gimana lah, atau memang em, ngerasa oh iya bisa lah kayak gitu, gimana kak? Boleh sih kak sebenarnya kalau untuk solusi dari makan ya kak kan. Iya. Karena gimana ya kak bilangnya, kalau setiap orang itu kan pasti beda-beda gitu kak. Ada orang yang makannya cuma 2 kali sehari, ada 3 kali sehari gitu kak. Apalagi kan kalau misalnya lauknya enak, mungkin kan sehari bisa habis kak, jadi nggak bisa bertahan 2 atau 3 hari gitu. Iya. Aku bingung mas. Gitu ada coba lah bego. Oke, kira-kira dari iya, kira-kira lah ya. Oke. Jadi tadi saya sudah menyimpulkan kondisi saat ini, apa yang kurang dari kira-kira dari saya, atau kira-kira dari saya. Apakah kakak ngerasa ada yang butuh disampaikan lagi? Kakak masih butuh masukan atau butuh saya untuk membantu kakak menangani masalah saat ini, atau gimana? Kakak ada butuh bantuan kah? Kalau misalnya butuh bantuan, kita sama-sama butuh bantuan ya kan kak. Iya. Kalau misalnya ada yang disampaikan mungkin ada sih kak sedikit. Kalau untuk pemadaman listrik ini kan kita nggak tahu, dan itu kan berganti-gantian gitu. Jadi kita juga sebagai anak kos itu harus waspada kak, karena belakangan ini orang sering terjadi ada pembegalan, pencurian di kos-kos gitu kak. Kalau pembegalan itu kan kak, kalau misalnya kita pulang tengah malam dari warkop itu mungkin orang lihatnya tempatnya kan sunyi gelap kak, jadi orang mungkin berkesempatan untuk membegal kita gitu kak. Kalau misalnya kita lagi di kos, mungkin kita lebih hati-hati sih kak dengar suara-suara yang mungkin berisi atau yang nggak pernah kita dengar gitu kan kak. Misalnya ini udah tengah malam, tiba-tiba kita didengar sesuatu atau jejak kaki, langkah kaki gitu kan kak. Itu juga harus waspada tuh kak, karena kalau misalnya untuk pencuriannya itu kan bukan cuma, itu kan nggak mandang siapa cewek siapa cowok gitu kan kak. Namanya juga orang mencuri, mungkin cowok cewek juga bisa jadi kak, karena kan kalau untuk sekarang ini kan mungkin orang tuh ya salah satunya mungkin terkendala dari ini juga sih, keuangan juga kan kak. Jadi mau nggak mau orang itu melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara diam-diam, dengan memanfaatkan dari pemadaman listrik tersebut gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau untuk bantuan, mungkin seperti saya bilang, kita mungkin juga sama-sama butuh bantuan. Dan saya menerima solusi kakak sih yang tadi, yang soal untuk menghemat lauk ya kak, bisa dibilang sekali sehari 2 hari gitu kak. Mungkin itu bisa saya tiru dan saya ikuti, dan saya akan mencoba. Mungkin itu akan sedikit mengeluarkan pengeluaran saya. Mengurangi pengeluaran. Oke. Jadi dari cerita permasalahan kakak dan kita tadi, berarti kita bisa menyimpulkan kalau untuk pengeluaran itu masih bisa lah lebih di press gitu ya. Oke. Kakak juga sebagai mahasiswa perantauan di sini untuk lebih hati-hati ya kak, karena kita juga sama-sama perempuan. Ya kak. Oke, jadi dari sesi konseling kita hari ini, apakah kakak sudah ngerasa lebih lega atau masih ada yang kurang kak? Mungkin kalau untuk cerita sekarang saya udah lega sih kak, karena kalau untuk
kalau untuk cerita kayak gini kan mungkin semua orang juga mengalami ya kak. Kalau misalnya kita sama-sama buat cerita tentang apa yang kita rasakan kan, jadi takutnya malah adu nasib kak. Nanti takutnya orang tuh bilang gini kan, saya juga bisa ngerasain itu juga kok, ngapain ngeluh, katanya gitu juga sama-sama kok gitu. Jadi kalau misalnya saya ceritain cerita saya ke kakak, mungkin kan kakak sebagai konselor itu kan mendengarkan, mengasih solusi, dan mungkin itu membuat saya bisa lega sih kak, buat saya lega. Oke kak, alhamdulillah ya saya bisa membantu kakak menemukan solusi dari permasalahan kakak. Ya kak. Jadi kakak sudah ngerasa lega gitu. Berarti alhamdulillah sesi konseling kita pada hari ini bisa ditutup dengan baik. Nah, apabila kakak masih ada keluhan, ngerasa kurang terselesaikan gitu, kita bisa melanjutkan pada sesi konseling selanjutnya ya kak. Baik kak. Oke. Baiklah, kita tutup sesi konseling kita hari ini. Terima kasih banyak kak. Sama-sama ya kak. Oke. Jadi ini kak. Allah. Terus Oke, terima kasih banyak kak karena hari ini telah bersedia menjadi konseling saya sebagai tester saya kak untuk melaksanakan praktikum ini. Saya berterima kasih banyak karena kakak telah bersedia. Ini ada sedikit reward untuk kakak. Mohon diterima. terima kasih ya kakak. Oke. Semoga praktikum kakak lancar. Alhamdulillah, makasih banyak ya kak. Sama-sama kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.